Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Cutiara Indah Palawansa. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai bakteri. Baik, langsung saja ke materinya. Definisi bakteri yaitu bakteri adalah sekelompok mikroorganisme bersel tunggal yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bakteri diklasifikasikan sebagai prokariota bersama dengan domain archaea. Sel bakteri mempunyai bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, dan biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan kini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Bakteri dapat hidup di tanah, air, mata air asam, limbah radioaktif, dan bahkan kerak bumi. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri disebut bakteriologi dan merupakan salah satu cabang mikrobiologi. Lanjut ke struktur bakteri, yaitu selubung sel. Selubung sel ini berfungsi untuk menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungannya. Kemudian dinding sel. Dinding sel bakteri umumnya terdiri dari peptidoglikan, yaitu molekul protein gula atau polisakarida. Kemudian flagella. Flagella ini adalah struktur seperti rambut pada permukaan bakteri yang dapat ditemukan pada salah satu ujung bakteri, kedua ujung bakteri, dan seluruh permukaan bakteri. Kemudian pili. Pili adalah jaringan protein yang mengandung pili bakteri. Lanjut, struktur selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah ribosom bakteri yang terdiri dari satu lingkar RNA atau ribosom 30S dan satu lingkar protein, ribosom 50S. Lalu nukleoid. Nukleoid adalah tempat berlangsungnya DNA bakteri yang mengandung satu lingkar DNA yang terkandung dalam satu lingkar DNA. Lalu struktur selanjutnya adalah plasmid. Plasmid adalah elang satu lingkar DNA yang terisol dari sel bakteri. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dalam sel bakteri yang mengandung organel lain seperti ribosom, nukleoid, dan plasmid. Kemudian struktur selanjutnya yaitu membran sitoplasma. Membran sitoplasma berfungsi memisahkan sitoplasma dari sel bakteri dari membran plasma dan menjaga keseimbangan ion dan molekul dalam sel. Dapat dilihat struktur bakteri pada gambar berikut, yaitu kapsul merupakan bagian terluar, kemudian dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagellum bakteri, dan nukleoid. Struktur luarnya terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Sedangkan struktur dalam bakteri yaitu sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Lanjut ke jenis dan bentuk bakteri. Bentuk yang pertama yaitu kokus atau bentuk bulat. Dapat dilihat ciri-ciri bakteri yang termasuk ke dalam bentuk kokus yaitu Staphylococcus aureus atau bakteri penyebab infeksi kulit dan infeksi pada organ dalam. Kemudian Streptococcus pneumoniae penyebab pneumonia, meningitis, dan infeksi saluran pernapasan. Bentuk kedua yaitu bentuk basil atau bentuk batang. Ciri-ciri contoh bakterinya yaitu Escherichia coli dan Bacillus anthracis. Bentuk bakteri yang ketiga yaitu spiral atau bentuk spiral. Bakterinya yaitu Treponema pallidum, bakteri penyebab penyakit sifilis, dan Borrelia burgdorferi, bakteri penyebab penyakit Lyme. Kemudian bentuk vibrio atau bentuk koma, yaitu bakteri Vibrio cholerae, yaitu bakteri penyebab penyakit kolera, dan bentuk terakhir yaitu bakteri berbentuk spiroket atau bentuk spiral panjang, yaitu bakterinya Leptospira integrogas, bakteri penyebab penyakit leptospirosis. Kemudian berbentuk filamen atau bentuk benang. Lalu bakteri berbentuk pleomorfik atau bentuk bervariasi. Nah, dapat dilihat bentuk-bentuk bakteri seperti pada gambar, mulai dari bentuk kokus hingga bentuk vibrio. Lanjut ke manfaat bakteri. Yang pertama yaitu sebagai siklus nutrisi.
Beberapa bakteri dapat menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh organisme lain. Misalnya, bakteri dalam tanah membantu menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan. Bakteri yang terdapat pada saluran pencernaan manusia membantu mencerna serat dan menghasilkan vitamin B dan K yang penting bagi kesehatan. Ketiga yaitu penghasilan makanan. Beberapa bakteri digunakan dalam proses pembuatan makanan seperti yogurt, keju, dan tempe. Bakteri ini membantu dalam fermentasi makanan dan memberikan rasa aroma dan tekstur yang unik. Kemudian yang keempat sebagai pengobatan. Bakteri juga digunakan dalam produksi antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Selain itu, bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri digunakan dalam terapi bakteriofag untuk membantu infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Lanjut ke kerugian yang ditimbulkan oleh bakteri. Penyakit fibrosis pada ikan kerapu yang disebabkan oleh bakteri Vibrio parapemolithicus. Penyakit ini mengancam kerugian ekonomi akibat kematian yang ditimbulkan. Selanjutnya, penyakit hawar daun bakteri pada musim hujan yang mengurangi tingkat kerugian hasil panen padi. Lalu penyakit Motile Aeromonas septimicea atau MAS pada ikan mas yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Lanjut, mortalitas ulat grayak Spodentra litura pada tanaman kaisim yang disebabkan oleh patogen serangga. Dan kemudian penyakit rebah kecambah Rhizotonia solani pada tanaman kedelai yang mengurangi produksi tanaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.